Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buun salam, daunnya lebat, buahnya banyak, rasanya manis. Yang jawab salam semoga semuanya pada sehat. Duitnya banyak, agak habis-habis. Buah salam rasanya manis, habis dimakan rasanya sepah. Kalau ibu-ibu duitnya banyak, agak habis-habis, jangan lupa sedekah. Ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gampang sedekahnya Bu, mau nggak sedekahnya? Ini nggak pakai duit, ya, sedekah buat dakwah. Saya punya channel YouTube, ya, namanya Jangan Ditunda, Jaringan Pantun dan Dakwah. Nah, jadi jangan ditunda, jaringan pantun dan dakwah, ya. Ketik aja Guru Pantun Harjamukti atau Ustaz Pantun Harjamukti di subscribe, ya. Ini saya mulai bergerak, alhamdulillah sudah banyak ya, dan juga alhamdulillah dakwahnya bisa berjalan lancar, ya. Dan ini juga alhamdulillah bisa bawa nama Harjamukti, ya, insya Allah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Di alam kehidupan ini manusia itu terbagi dalam beberapa kelompok. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang taat, ada yang tidak, ada yang beriman, ada yang kafir. Nah, yang pertanyaan buat kita adalah kenapa manusia itu menjadi berbeda 180 derajat, ya, bertolak belakang. Apa menjadi penyebabnya? Tahu nggak? Mau tahu nggak? Oh, ya. Ini untuk menjawab pertanyaan ini ada satu hadis yang nanti akan direnungkan oleh kita bersama. Hadisnya semuanya hafal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alla inna fil jasadi mudghah. Ija solahat solahal jasadu kuluhu. Wa ijal fasadal jasadu kuluhu. Ala wahiyal qalbu." Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ingatlah bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Ya, mudghah itu segumpal daging. Ija solahat solahal jasadu kuluhu. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Wa ijal fasadal jasadu kuluhu. Apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Allah, ingat, wahya qalbu. Ingat, segumpal daging itu adalah hati. Jadi baik buruknya, taat tidaknya, beriman tidaknya manusia itu karena hatinya, ya. Nah kemudian, hati ini bagaimana supaya kita ini mendapatkan hati yang dalam bahasa Al-Qur'annya qalbun salim, ya, hati yang bersih. Karena di dalam hati yang bersih itu akan menjadi sarang satu kebajikan, ya, yang tiada henti. Pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan hati kita. Seperti halnya tubuh kita juga perlu kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti satu, makanan yang bergizi atau sehat. Kedua, istirahat yang cukup. Kemudian yang ketiga, olahraga yang seimbang. Makanan yang bergizi itu akan membuat badan sehat. Istirahat yang cukup, hajinya enggak
nggak ngantuk. Ya kan bagi sekali ngantuk. Yang ketiga, olahraga seimbang supaya kita badannya bugar, seger. Ya. Ibu-ibu boleh pada senang orang mah. Ya, insya Allah. Nah kemudian apa kebutuhan itu? Pertama adalah pemeliharaan hati. Hati ini harus dipelihara. Jangan sampai terjangkit penyakit hati. Apa penyakit hati itu? Hah? Hubu dunya wa karihayatul maut. Ya, cinta dunia, takut mati. Satu, rakus terhadap harta. Kita boleh bekerja, tapi jangan melupakan kewajiban kita. Jangan menghalalkan segala cara. Kemudian nafsu yang senantiasa dituruti. Ya. Jadi halal haram, batil atau tidak, dia tidak peduli. Yang penting nafsu terpenuhi. Yang ketiga adalah rasa sombong yang terjangkiti di dalam hati. Kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala jaratin min kibrin. Nah, ya, tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hati terdapat perasaan sombong walaupun sebesar biji sawi. Kemudian pemuda nanya lagi, ya Rasulullah, apa sih itu sombong itu apa sih? Gitu. Kata Nabi menjawab, sombong itu batrul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu sombong, itu penyakit hati. Nah kemudian gimana cara pemeliharaannya? Ya, cara pemeliharaannya pertama adalah senantiasa bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bersyukur, maka sedikit banyak sekecil apapun yang kita dapatkan, maka kita akan menerima dengan senang hati. Dan tidak ada satu nikmat Allah yang manapun yang akan kita sia-siakan. Yang kedua, senantiasa kita memberi makan hati kita. Nih, siapa yang tahu makanan hati? Makanan hati adalah zikirullah. Zikir ada 3, apa-apa? Pertama, zikir qalbu. Hati senantiasa merasakan Allah itu dekat. Kemarin kita puasa ya. Kita nggak mau batalin walaupun kita nggak dilihat orang, karena kita menghadirkan Allah di dalam hati kita. Yang kedua, zikir lisan tadi ya. Kita la ilaha illallah, kemudian baca Quran, surat dan lain sebagainya. Yang ketiga, zikir kita bikin enak, bikin terenak. Besoknya begitu lagi. Ya. Lebih parahnya lagi, setelah berbuat satu kemungkaran kita merasa bangga, nauzubillah min dzalik. Itu obatnya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita jalankan puasa kita kemarin ya sebulan, kiranya cukup buat kita untuk bekal 11 bulan ke depannya, 11 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan kita sampai lagi di puasa tahun depan, insya Allah. Beli petasan di kampung Setu, di sudutnya pakai lilin, karena keterbatasan waktu cuma itu yang dapat saya sampaikan. Demikianlah, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وجنتان وردتان كالدهان ودموع العين تجري مثلها طال الغمام. خير الأنام شافت ما نام